Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1, mata kuliah analisis data kategori. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan makalah kami yang berjudul Keterkaitan Literasi Digital terhadap Tekanan Bisnis pada UMKM selama pandemi COVID-19. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Syafira dengan NIM akhir 01, kemudian saya sendiri Antonio dengan NIM akhir 058, kemudian ada Fani dengan NIM akhir 017, dan yang terakhir ada Karina dengan NIM akhir 075. Dalam makalah ini terdapat 5 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, tujuan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan diakhiri dengan bab penutup. Yang pertama adalah bab pendahuluan. Latar belakang dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Pandemi COVID-19 menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omset lebih dari 30%, dan hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omset. Selain itu, hasil survei menunjukkan bahwa penurunan omset pada UMKM disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah seperti physical distancing, PSBB, dan pengurangan jam operasional. Salah satu cara untuk mengembangkan UMKM di masa pandemi COVID-19 yaitu melalui literasi digital. Literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas, yang diakses melalui piranti komputer. Literasi digital dianggap penting dan mampu membantu UMKM untuk meningkatkan performa dalam menjalankan usaha. UMKM membutuhkan akses terhadap pasar yang lebih cepat, dan salah satunya dengan pengetahuan soal literasi digital, terutama di bidang pemasaran. Pemasaran produk UMKM dapat dilakukan melalui platform digital, sehingga UMKM dapat bertahan di saat pandemi COVID-19 dan dapat menguasai pasar global. Kota Surabaya memiliki jumlah UMKM yang tinggi pada tahun 2021, yaitu sebanyak 40.679 UMKM. Di sisi lain, Kota Surabaya adalah salah satu kota dengan kasus positif COVID-19 yang tergolong tinggi. Oleh karena itu, survei UMKM di masa pandemi COVID-19 dilakukan di Kota Surabaya karena banyaknya UMKM yang terdampak oleh pandemi. Analisis data kategorik dapat dilakukan bila suatu penelitian mencoba menganalisis apakah terdapat keterkaitan satu faktor atau variabel kategori dengan faktor kategori lainnya. Oleh karena itu, untuk menganalisis keterkaitan literasi digital pada UMKM berbisnis selama pandemi COVID-19 yang ada di Surabaya, digunakan analisis data kategori. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana mendeskripsikan karakteristik kemampuan literasi digital pada UMKM dan kondisi ketahanan bisnis UMKM selama pandemi COVID-19 di Surabaya. Yang kedua, bagaimana menganalisis keterkaitan antara literasi digital pada UMKM terhadap ketahanan bisnis selama pandemi COVID-19 di Surabaya. Dan yang terakhir, bagaimana memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dalam meningkatkan kemampuan literasi digital pada UMKM guna memperkuat ketahanan bisnis pada masa pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mendeskripsikan karakteristik kemampuan literasi digital dan kondisi ketahanan bisnis pada UMKM selama pandemi COVID-19 di Surabaya. Yang kedua, menganalisis keterkaitan antara literasi digital terhadap ketahanan bisnis pada UMKM selama pandemi COVID-19 di Surabaya. Dan yang terakhir, dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat dalam meningkatkan kemampuan literasi digital pada UMKM guna memperkuat ketahanan bisnis pada masa pandemi COVID-19. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, bagi pengusaha UMKM, itu sebagai dorongan untuk meningkatkan kesadaran pengusaha UMKM akan pentingnya memiliki kemampuan literasi digital agar dapat memperkuat ketahanan bisnisnya pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagi masyarakat umum, sebagai salah satu sumber informasi yang dapat menambah wawasan individu mengenai keterkaitan literasi digital pengusaha UMKM dengan ketahanan bisnis selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, bagi pemerintah, yaitu sebagai rekomendasi dalam merumuskan kebijakan agar dapat memaksimalkan performa dan memperkuat ketahanan bisnis UMKM pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua adalah mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama, di sini terdapat beberapa penelitian yang relevan. Salah satunya dilakukan oleh Wibowo dengan judul Analisis Literasi Digital Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Makanan Instan dalam Kemasan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi di tingkat UMKM dalam kategori sedang dengan skor 3,35. Berikutnya adalah penelitian oleh Salsabila mengenai pengaruh literasi ekonomi dan literasi digital terhadap perilaku berwirausaha sektor kuliner yang terdaftar pada aplikasi GoFood di Pasar Segar Kota Makassar.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh literasi digital yang positif terhadap perilaku berwirausaha di sektor kuliner pasar segar. Kemudian, survei yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center pada 206 UMKM yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang berjudul Digitalisasi UMKM di tengah pandemi COVID-19 menunjukkan hasil bahwa indeks kesiapan digital UMKM Jabodetabek jika skala tertinggi adalah 5, masih pada tahap menengah, yaitu dengan rata-rata 3,6. Selanjutnya adalah mengenai UMKM, yang merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu usaha yang punya peran penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Usaha mikro berdasarkan UU nomor 20 tahun 2008 adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Maksimal omset dari usaha mikro yakni sebesar 300 juta rupiah dengan jumlah aset bisnis yaitu 50 juta rupiah. Selanjutnya adalah mengenai literasi digital. Literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengintegrasikan informasi dalam berbagai format yang dapat diberi oleh komputer. Kemudian terdapat 9 kompetensi peranan yang dapat mengukur kemampuan literasi digital seseorang, yaitu social networking, transliterasi, maintaining privacy, managing identity, creating content, organizing and sharing content, reusing or repurposing content, filtering and selecting content, dan yang terakhir adalah self-broadcasting. Selanjutnya adalah ketahanan bisnis. Ketahanan bisnis merupakan karakteristik individu ataupun organisasi yang bersumber pada faktor individu, baik psikologis maupun kognitif, faktor organisasional, dan faktor institusional yang merupakan outcome of entrepreneur behavior. Ketahanan sejatinya merupakan kemampuan individu atau organisasi untuk melakukan pemulihan atau perbaikan dengan cepat dari kegagalan, kesalahan, ataupun kemunduran yang dihadapi, serta kemampuan untuk beradaptasi terhadap berbagai kesulitan. Analisis data kategorik. Menurut Nugraha tahun 2002 menyatakan bahwa data kategorik adalah data yang dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik ciri-ciri tertentu. Umumnya, data kategorik memiliki skala nominal dan ordinal. Data kategorik dapat berasal dari pengamatan kualitatif yang diringkas sebagai penghitungan atau dari pengamatan data kuantitatif yang dikelompokkan dalam kelompok tertentu. Data kategorik ini biasanya diringkas dalam bentuk tabel kontingensi. Data kategorik dapat dianalisis dengan menggunakan analisis data kategorik, yaitu metode statistika yang bertujuan untuk menguji keterkaitan antar variabel yang bersifat kategorik. Beberapa metode analisis data kategorik, diantaranya uji chi-square, exact Fisher test, dan sebagainya. Uji chi-square. Uji chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Uji chi-square merupakan uji non-parametrik yang paling banyak digunakan. Rumus untuk uji chi-square yaitu sebagai berikut. X kuadrat sama dengan sigma, I sama dengan 1 sampai R, sigma J sama dengan 1 sampai J, Nij min Eij kuadrat per Eij. Dengan X kuadrat merupakan nilai chi-square, Nij merupakan frekuensi observasi pada baris ke I dan kolom ke J, Eij merupakan frekuensi ekspektasi atau harapan pada baris ke I dan kolom ke J, dan R merupakan baris, C merupakan kolom. Koefisien Goodman-Kruskal adalah sebuah koefisien yang menentukan seberapa besar hubungan atau korelasi antara dua variabel yang berskala data ordinal. Koefisien Goodman-Kruskal disebut juga dengan nama koefisien gamma yang dirumuskan sebagai berikut. G sama dengan P min Q per P plus Q, di mana P adalah banyak pasangan yang konkordan dan Q adalah banyak pasangan yang diskordan. Uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan pertanyaan pada butir kuesioner dengan permasalahan penelitian yang dihadapi. Mengingat kuesioner dalam bentuk skala Likert, maka akan menghasilkan data ordinal sehingga validitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan statistik korelasi Frank-Spearman untuk tiap-tiap butir pertanyaan. Uji reliabilitas. Reliabilitas adalah konsistensi skor instrumen, yaitu seberapa jauh konsistensi skor itu dari satu pengukuran ke pengukuran yang lain.
Alat ukur bersifat reliabel apabila menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali. Apabila standar deviasi hasil pengukuran relatif kecil, maka alat ukur tersebut dikatakan reliabel. Sebaliknya, bila standar deviasi hasil pengukuran relatif besar, maka alat ukur tersebut dikatakan tidak reliabel. Pengujian reliabilitas dapat menggunakan metode Alpha-Cronbach. Kategorisasi data. Penafsiran hasil skor dari data sampel penelitian yang diperoleh dilakukan dengan pengkategorian data. Hal ini bertujuan untuk mempresentasikan distribusi skor subjek penelitian secara umum serta melihat kecenderungan skor subjek. Berdasarkan Azwar tahun 2012, penormaan kategorisasi alat ukur dapat dilakukan dengan membaginya menjadi 3 kategori dengan rumus sebagai berikut. Kategori rendah apabila nilai X kurang dari nilai min dikurangi standar deviasi. Kategori sedang apabila X berada di antara min dikurangi standar deviasi dengan min ditambah standar deviasi. Kategori tinggi di mana X lebih dari sama dengan min plus standar deviasi. Selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan secara blended, yaitu melalui riset lapangan secara luring, observasi secara daring, dan virtual. Penelitian yang dilakukan secara luar jaringan dengan riset lapangan bertujuan untuk memperoleh sampel penelitian secara nyata melalui proses wawancara dan observasi yang dilakukan di Kota Surabaya. Pelaksanaan riset lapangan dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna meminimalisir rantai penyebaran COVID-19. Adapun pengambilan sampel penelitian secara daring yang dilaksanakan dengan cara menyusun dan menyebarkan Google Forms atau kuesioner online ke berbagai jejaring sosial. Di samping itu, studi literatur, diskusi, pengolahan, serta analisis data dan penulisan artikel ilmiah dilakukan secara virtual di Kota Surabaya dengan bantuan software terkait. Penelitian ini berlangsung sejak minggu kedua bulan November 2021 hingga akhir Desember 2021. Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data primer. Data diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara langsung serta observasi dan juga secara daring melalui kuesioner online. Pada penelitian ini, jawaban data primer diperoleh dari para pelaku UMKM di Kota Surabaya. Kegiatan pengumpulan data primer dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat terkait hubungan literasi digital dan ketahanan bisnis pada UMKM. Baik, yang selanjutnya adalah populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pelaku UMKM yang ada di Surabaya, sedangkan untuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 52 pelaku UMKM yang ada di Surabaya. Lalu pengambilan jumlah sampel tersebut didasarkan pada pernyataan yang dikemukakan oleh Frenkel dan Wallen pada tahun 1993 yang menyarankan bahwa apabila jumlah populasi tidak diketahui maka digunakan pendekatan minimal sampel penelitian untuk penelitian korelasional yaitu 50 unit sampel. Dengan pernyataan tersebut, maka peneliti merasa cukup dengan jumlah sampel sebesar 52. Nah, yang selanjutnya adalah variabel penelitian. Di sini terdapat 2 variabel, yaitu literasi digital dan ketahanan bisnis, masing-masing memiliki jenis data kualitatif dengan keterangan rendah, sedang, dan tinggi untuk skalanya yaitu ordinal. Yang selanjutnya adalah variabel penelitian item pernyataan. Untuk literasi digital ada X1, yaitu kemampuan berinteraksi di forum online dengan sesama pelaku UMKM. X2, kemampuan memanfaatkan platform untuk mempromosikan UMKM. X3, pengetahuan dalam menjaga privasi di dunia online. X4, kemampuan membangun identitas UMKM di berbagai platform. X5, kemampuan membuat, mengatur, dan berbagi konten informasi di berbagai platform. X6, kemampuan memanfaatkan tren untuk menarik minat masyarakat terhadap produk UMKM. Dan X7, kemampuan menyaring dan memilih informasi dengan tepat sesuai kebutuhan UMKM. Lalu yang selanjutnya ada variabel penelitian ketahanan bisnis pada UMKM. Item pernyataannya Y1 memperoleh pendapatan stabil selama pandemi, Y2 mampu mengatasi tantangan atau permasalahan UMKM selama pandemi, Y3 mampu bersaing dengan UMKM lainnya, Y4 memiliki inovasi guna mengembangkan UMKM, Y5 mampu meningkatkan penjualan menggunakan teknologi digital, Y6 mampu mempertahankan konsumen UMKM selama pandemi, dan Y7 memiliki fasilitas memadai untuk menjalankan UMKM. Maksudnya metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik sampling non-probabilitas. Teknik sampling non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.
Jenis teknik sampling non-probabilitas yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, menurut Sugiono pada tahun 2016. Beberapa pertimbangan yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah lokasi UMKM yang terletak di kota Surabaya, serta UMKM terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya. Untuk hasilnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji chi-square. Chi-square dipakai untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang berbentuk kategori dengan skala ordinal. Kedua variabel tersebut adalah tingkat literasi digital dengan ketahanan bisnis UMKM. Sementara itu, untuk mengetahui ukuran keeratan antara dua variabel tersebut digunakan koefisien Budman-Kruskal atau koefisien gamma. Hal ini dilakukan karena jumlah kategori bisnis R dan kolom C lebih dari 2 dan berbentuk simetris. Dalam proses analisis data pada penelitian ini dibantu juga dengan software SPSS dan Microsoft Excel. Untuk hasilnya adalah langkah analisis. Yang pertama, melakukan pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian yang diperoleh. Yang kedua, melakukan analisis deskriptif terhadap data penelitian yang diperoleh dengan membuat plotting dan menjelaskan statistik deskriptifnya. Yang ketiga, membuat tabel kontingensi dalam bentuk baris dan kolom. Yang keempat, melakukan pengujian chi-square dengan yang pertama, menghitung jumlah total nilai baris dan kolom, menghitung nilai frekuensi harapan pada setiap sel, menghitung nilai chi-square seperti pada persamaan 1, membandingkan nilai chi-square hitung dengan chi-square tabel. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan direktif tolak H0 jika X kuadrat lebih dari X kuadrat tabel dengan derajat bebas alfa, R-1, dan C-1. Biasanya melakukan perhitungan ukuran keeratan menggunakan koefisien Budman-Kruskal, menggunakan rumus pada persamaan 2, dan yang terakhir interpretasi hasil penelitian dan analisis. Untuk tabel kontingensinya bisa dilihat pada tabel berikut. Biasanya adalah bab 4 hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama dilakukan adalah uji validitas dan reliabilitas data. Berdasarkan pada gambar, berikut adalah hasil uji validitas variabel tingkat literasi digital. Lalu selanjutnya adalah uji validitas variabel tingkat ketahanan bisnis. Nah, berdasarkan hasil pengujian validitas, baik untuk variabel literasi digital maupun ketahanan bisnis, didapatkan nilai p-value yang signifikan untuk semua itemnya pada kedua variabel, yaitu kurang dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan valid. Lalu yang selanjutnya adalah uji reliabilitas. Hasilnya bisa dilihat pada gambar. Yang variabel literasi digital memiliki nilai Cronbach alpha-nya 0,971. Untuk ketahanan UMKM-nya, nilai Cronbach alpha-nya 0,885. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan reliabel. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai Cronbach alpha pada variabel literasi digital dan ketahanan UMKM yang tergolong dalam kategori sangat tinggi. Baik, selanjutnya statistika deskriptif. Berdasarkan pada gambar yang ada pada layar, variabel tingkat ketahanan bisnis UMKM yang kami teliti menunjukkan bahwa sebesar 46,15% UMKM masuk ke dalam kategori ketahanan bisnis yang rendah selama pandemi, dan hanya 23,08% UMKM yang memiliki ketahanan bisnis yang tinggi. Adapun pada variabel tingkat literasi digital menunjukkan bahwa sebesar 59,62% UMKM masuk ke dalam kategori UMKM dengan tingkat literasi digital yang sedang. Selanjutnya, di sini kami sajikan gambar grafik rata-rata pendapatan sebelum dan selama pandemi. Pada grafik di layar dapat menggambarkan bahwa rata-rata pendapatan selama terjadinya pandemi ini berada di bawah rata-rata pendapatan sebelum pandemi. Dengan kata lain mengalami penurunan. Bahkan dari 52 UMKM yang kami teliti, terdapat 90,38% UMKM yang mengalami penurunan pendapatan. 5,77% menyatakan stabil, dan hanya 3,85% yang menyatakan pendapatannya naik. Persentase menurunnya pendapatan para pelaku UMKM yang kami teliti ini sekitar 53,40% penurunannya. Baik, berbagai usaha telah dilakukan oleh para pelaku UMKM untuk bisa tetap bertahan di tengah pandemi.
beberapa usaha tersebut, salah satunya ialah melakukan inovasi. Pada layar telah kami sajikan usaha UMKM untuk bisa mempertahankan bisnisnya di tengah pandemi beserta platform atau tempat pemasaran yang para UMKM pilih. Berdasarkan gambar pada layar ini, inovasi yang dilakukan oleh para pelaku UMKM didominasi dengan melakukan promo potongan harga, yaitu sebesar 37,04% dari UMKM yang kami teliti. Adapun inovasi lainnya yaitu dengan menambah varian baru sebesar 29,63%. Namun sebanyak 29,63% pula yang tidak melakukan inovasi atau tetap menjalankan bisnisnya seperti sebelum pandemi, seperti biasanya. Nah, sisanya 3,70% menerapkan layanan pesan antar sebagai inovasi dari bisnis mereka. Nah, hal ini diharapkan dapat membantu menaikkan pendapatan para pelaku UMKM selama pandemi yang notabene-nya banyak sekali pembatasan selama masa pandemi ini. Kemudian dari grafik yang kedua, pada grafik B, di sini merupakan persentase platform yang digunakan para pelaku UMKM untuk menjalankan bisnisnya. Terdapat 80,72% UMKM telah memanfaatkan platform digital. Sisanya sebanyak 19,28% masih bertahan dengan metode penjualan offline saja tanpa menggunakan platform online untuk melakukan bisnisnya. Adapun beberapa platform digital yang digunakan ialah didominasi oleh Grab sebesar 18,07%, Gojek 15,66%, dan Shopee 14,46%. Baik. Tingginya persentase para pelaku UMKM ini yang hanya menjalankan bisnisnya secara offline tentu saja disebabkan oleh berbagai faktor. Bahkan pelaku UMKM yang sudah menggunakan platform bisnis online pun tidak luput dari berbagai kendala selama menggunakannya. Namun untuk mengatasi kendala tersebut tidak jarang atau tidak sedikit ya para UMKM mencoba untuk ikut berpartisipasi dalam pelatihan baik itu diadakan oleh pemerintah maupun secara mandiri. Pada layar sudah kami sajikan grafik persentase beberapa kendala yang dialami para pelaku UMKM dan usaha-usaha mereka untuk mengatasi kendala tersebut. Nah, pada grafik yang pertama yaitu ada jenis kendala yang dialami UMKM selama menggunakan teknologi digital, yaitu yang paling dominan ialah kurangnya pengetahuan dalam menggunakan teknologi digital, yaitu sebesar 34,62%. Dan 11,54% ini menyatakan bahwa fasilitas yang dimiliki masih kurang memadai, seperti tidak memiliki smartphone, susah sinyal, dan tidak adanya wifi atau kuota internet. Adapun untuk mengatasi masalah kurangnya pengetahuan dalam menggunakan teknologi digital ini sebanyak 21,15% para pelaku UMKM ikut berpartisipasi dalam pelatihan. Dari 21,15% para pelaku yang mengikuti pelatihan, terdapat 72,73% UMKM yang mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, dan sisanya 27,27% ini mereka mengikuti pelatihan secara mandiri atau yang bukan diadakan oleh pemerintah. Baik, berikut ini merupakan hasil kategorisasi variabel literasi digital dan ketahanan bisnis yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut. Nah, jadi masing-masing variabel memiliki kategori rendah, sedang, tinggi, dan masing-masing memiliki kriteria skor yang telah didapatkan melalui hasil perhitungan kategorisasi variabel yang mengacu pada tinjauan pustaka sebelumnya. Nah, berikutnya adalah
mengenai hasil uji chi-square. Nah, di sini sudah terdapat tabel kontingensi literasi digital dengan ketahanan bisnis UMKM. Berikutnya dilakukan perumusan hipotesis di mana H0 adalah tidak terdapat keterkaitan antara literasi digital pelaku UMKM dengan ketahanan bisnis UMKM. Kemudian H1-nya adalah terdapat keterkaitan antara literasi digital pelaku UMKM dengan ketahanan bisnis UMKM. Pada tingkat signifikansi alfa sama dengan 5%, maka daerah kritisnya adalah tolak H0 jika nilai p-value kurang dari alfa atau chi-square lebih dari chi-square tabel sama dengan 9,488. Dengan perhitungan statistik uji didapatkan bahwa chi-square bernilai sebesar 15,378. Adapun nilai p-value hasil uji chi-square sebesar 0,004. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara literasi digital pelaku UMKM dengan ketahanan bisnis UMKM. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai p-value yang bernilai kurang dari alfa atau nilai chi-square hitung yang bernilai lebih dari chi-square tabel. Kemudian terdapat hasil analisis uji koefisien Goodman-Kruskal adalah sebagai berikut, di mana G sama dengan P min Q per P plus Q. P bernilai sebesar 431, kemudian Q bernilai sebesar 86. Sehingga didapatkan nilai koefisien gamma yaitu G sama dengan 431 kurang 86 per 431 plus 86 sama dengan 0,667. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa besar asosiasi antara variabel literasi digital dengan ketahanan UMKM sebesar 0,667. Baik, subbab selanjutnya ialah rekomendasi. Jadi berdasarkan hasil perhitungan yang telah kami lakukan sebelumnya, dapat diberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah maupun pusat, misalnya Kementerian Koperasi dan UKM, dalam meningkatkan literasi digital pada para pelaku UMKM untuk membangkitkan sektor ekonomi berbasis digital di masa pandemi COVID-19 yang dapat mendukung perekonomian negara. Pemerintah juga dapat mengadakan program pelatihan yang diharapkan dapat membantu UMKM dalam bersaing dengan produk atau usaha yang lainnya. Hal ini juga diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, salah satunya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Baik, pada bab selanjutnya, bab 5, yaitu bab penutup, ada 2 bahasan, kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Kesimpulan pertama berdasarkan hasil statistika deskriptif menggambarkan 46,15% UMKM memiliki tingkat ketahanan bisnis yang tergolong rendah selama masa pandemi. Di sisi lain, tingkat literasi digitalnya menunjukkan 59,62% UMKM ini cenderung berada pada kategori sedang. Kemudian kesimpulan yang kedua, hasil pada statistika deskriptif diperkuat dengan hasil pengujian uji chi-square, di mana kesimpulan yang dapat kami peroleh dari pengujian ini adalah terdapat keterkaitan antara literasi digital dengan ketahanan bisnis pada UMKM di Kota Surabaya dengan tingkat asosiasinya sebesar 0,667. Kemudian kesimpulan yang ketiga, rekomendasi yang dapat diberikan bagi pemerintah daerah maupun pusat, misalnya kepada Kementerian Koperasi dan UKM, dalam meningkatkan literasi digital, yaitu dengan mengadakan program pelatihan dalam mengembangkan bisnis digital. Yang terakhir ialah saran. Yang pertama, bagi para pelaku UMKM di Surabaya diharapkan lebih meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tentang literasi digital, serta memanfaatkan teknologi guna menunjang bisnis UMKM yang dijalankan. Kemudian saran yang kedua ialah pemerintah diharapkan bisa lebih memaksimalkan penyelenggaraan pelatihan terkait kemampuan literasi digital pelaku UMKM. Dan saran yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbesar sampel penelitian sehingga dapat lebih merepresentasikan populasi sesungguhnya. Baik, sekian hasil diskusi dan hasil penelitian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.